Dan ke informasi lainnya, cuaca ekstrim menerjang kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten malam tadi. Akibatnya sejumlah tenda posko di dermaga reguler porak-poranda. Ya, peristiwa ini pun sontak membuat panik para pemudik yang tengah berteduh hingga berlarian menyelamatkan diri. Ratusan pemudik maupun petugas posko di tenda pelayanan di dermaga 3 dan 4 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten panik berlarian menyelamatkan diri lantaran tenda tersebut porak-poranda diterpa angin kencang pada Rabu malam. Peristiwa ini terjadi saat para pemudik yang tengah beristirahat menunggu giliran masuk kapal. Ada 2 buah tenda yang hancur, tiang besi penyanggahnya patah. Meskipun sempat membuat heboh calon pengguna jasa, insiden ini tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Tim SAR yang berada di pelabuhan masih membersihkan puing-puing bekas kejadian tersebut. Tadi itu sempat Merak diguyur hujan dengan intensitas tinggi, bahkan sampai menyebabkan tenda-tenda roboh. Itu di dermaga 3 dan dermaga 4. Berapa tenda yang roboh? Untuk sekarang ada 3 tenda, yaitu 2 tenda milik ASDP untuk penyeberangan, lalu 1 lagi yaitu tenda PMI. Sementara itu, berdasarkan pantauan BMKG, saat kejadian kecepatan angin mencapai 54 km per jam. Kondisi ini masih dianggap normal untuk jalur penyeberangan dan pelayanan pemudik karena tinggi gelombangnya hanya mencapai 1 meter. Itu diawali oleh hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sekitar pukul 6 sore, yang kemudian diikuti oleh hujan ringin hingga sedang hingga saat ini. Kemudian untuk malam ini masih diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga sedang. Oke, berdasarkan data pantauan kami, terpantau kecepatan angin di sekitar Pelabuhan Merak mencapai hingga 15 meter per sekon atau 30 knot. Atau kalau diubah ke kilometer per jam, sekitar 54 km per jam. BMKG mengimbau pemudik harus selalu waspada terhadap cuaca demi menjaga keselamatan saat perjalanan. Adi Mazda, Cilegon, Banten. Ya, jadi sekali lagi memang cuaca menjadi faktor penting yang harus diwaspadai oleh para pemudik ya. Selain cuaca ekstrim yang menerjang Pelabuhan Merak pada Rabu malam tadi, kendaraan pemudik tujuan Sumatera juga terus memadati Pelabuhan Merak, Banten. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten, kita sudah terhubung dengan Clarissa Radia, produser lapangan CNN Indonesia. Ara, selamat pagi, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Reza dan juga Lia, sesuai dengan prediksi yang ditetapkan oleh pihak dari pemerintah dan juga ASDP Indonesia Ferry, hari ini merupakan puncak dari arus mudik tahun 2022. Bisa terlihat bahwa di belakang saya ini merupakan antrean kendaraan yang terdapat di sepanjang Jalan Raya Merak dan juga sudah mengekor hingga ke exit Tol Merak, yakni kurang lebih sejauh 7 km. Apabila dibandingkan dengan kemarin, kepadatan arus lalu lintas ini hanya di kisaran 2-5 km, pun kalau sampai 7 km ini hanya bisa sampai kurang lebih 1 jam saja, kemudian bisa kembali terurai. Bisa dilihat juga bahwa personil kepolisian ini terus-menerus bersiaga dan juga bertugas agar bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di sepanjang Jalan Raya Merak. Kemudian juga untuk bisa mengetahui seperti apakah yang diterapkan oleh pihak dari pemerintah ataupun juga diskresi yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, saya ingin mencoba berbincang dengan Dirlantas Polda Banten, yakni Kombes Pol Budi. Namun kita akan berbicara sebentar lagi, pemirsa. Dan juga bertepatan dengan puncak arus mudik hari ini, kami juga mendapatkan data terkini dari ASDP Ferry Indonesia bahwa per Rabu malam kemarin sudah 100% tiket yang dijual dari Merak menuju ke Bakauheni sudah habis terjual. Namun untuk tiket yang dijual dari Bakauheni menuju ke Merak ini masih 90-92% terjual. Baik pemirsa, saat ini saya ingin mencoba berbicara dengan Kombes Pol Budi Mulyanto. Bapak boleh izin meminta waktunya sebentar, Bapak? Baik Bapak, untuk kepadatan arus lalu lintas ini apakah benar sudah terjadi sejak malam kemarin atau baru setelah sahur tadi, Pak? Buka masker ya? Ya, kami sampaikan bahwa terkait dengan dinamika arus mudik, khususnya yang dari timur atau arah Jakarta, Pulau Jawa menuju Sumatera, peningkatan memang terjadi.
ditambah dengan hari ini kalau nggak salah hari terakhir terkait dengan Permen 45 tahun 2022 tentang pembatasan angkutan lebaran. Kami sampaikan bahwa terkait dengan distribusi transportasi yang ada, berdasarkan data, dari pukul 7.00 hari kemarin sampai dengan sekarang, tercatat kurang lebih 25.000 kendaraan melintas dari gerbang tol Cikupa sampai dengan Merak. Sedangkan kapasitas pelayanan penyeberangan berdasarkan data sampai dengan sekarang berhasil 34 trip, ya kan, 34 kapal beroperasi, kemudian 193 ya kan yang terlayani, seperti itu 193. Terus yang dilaksanakan, kemudian jumlah kapasitas yang terangkut adalah kurang lebih 13.000. Kalau kita melihat data tersebut, tentunya ada bangkitan yang sangat deras dari Cikupa sehingga terjadilah kepadatan antrian di pelabuhan. Terkait dengan manajemen lalu lintas, kita membagi ada 3 hal, yaitu yang pertama, bagaimana kita melaksanakan manajemen Kamsel Tipsar Lantas sekaligus Laka Lantas yang ada area tol. Kita tahu area tol Cikupa sampai dengan tol Merak itu sepanjang 67 km kurang lebih. Terdapat 4 area, kita harus memanage tersebut, ya kan, dengan berbagai konsep kontingensi. Kita mengenal 3 konsep kontingensi, mulai hijau, normal, kuning, sampai dengan merah. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah jalur arteri. Jalur arteri kita dari Citra Raya. Citra Raya itu terbentang sampai dengan Merak, kalau nggak salah 87,7 km. Daya tempuh dengan kecepatan 30-40 km per jam, kurang lebih 2 jam akan sampai sini. Kenapa ini penting? Ini saudara-saudara kita yang menggunakan roda 2, kemudian masyarakat yang tidak melalui tol melalui jalur ini. Kemudian yang ketiga, yang tidak penting adalah dalam manajemen pelabuhan sendiri. Di dalam manajemen tentunya ada beberapa instansi, regulasi yang tentunya saling komprehensif. Di antaranya mulai bagaimana proses antri, muat, sampai dengan penerbitan daripada dokumen itu sendiri. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya ya. Tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Kombes Pol Budi selaku Dirlantas Polda Banten, rangkaian diskresi akan dilakukan melihat antrian kendaraan yang begitu panjang, diantaranya adalah sistem buka tutup, kontraflow, dan juga one way. Tapi tentunya ini juga harus didukung dengan penambahan unit ataupun juga armada kapal yang disiagakan, dan juga penambahan perjalanan dari arah Merak menuju ke Bakauheni melihat jumlah ataupun juga animo masyarakat di hari pertama puncak arus mudik ini yang begitu besar. Lia dan juga Reza. Baik, terima kasih Clarissa Aradia melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten.